Tepatan dengan tahun politik ya, bahwa orang mulai melakukan lari-lari kecil sebagai politisi, sebagai calon pemimpin masa depan. Tentu mereka, para aktor-aktor politik ini, tidak mau meninggalkan momentum ini begitu saja tanpa jejak, tanpa karya, dan tanpa manuver politik. Itu sebabnya di tahun 2023 yang nanti tahun politik puncaknya adalah tahun 2024, tapi tahun ini sudah dimanfaatkan ya sebagai momentum kampanye, sosialisasi diri, dan upaya untuk mendekatkan ide, gagasan maupun kerja konkret politisi kepada rakyat. Nah, sebagai aktivis muda tentu kita mengapresiasi itu. Kita mendorong bahwa seluruh mesin, seluruh instrumen yang berkaitan dengan politik, pencerahan atau mengedukasi publik itu perlu dikerahkan seluruhnya. Bahwa siklus-siklus ataupun pola-pola komunikasi politik dan pendekatan itu wajib dilakukan pada masyarakat. Baik di masyarakat kota, masyarakat desa, ya, kelompok elit, kelompok middle class, dan kelompok grassroots ataupun masyarakat yang di bawahnya itu perlu secara sama rata, secara equal ya, itu merasakan bahwa pencerahan politik, sosialisasi dan kampanye ataupun provokasi-provokasi dan propaganda yang bersifat positif itu harus dilakukan secara tanpa diskriminasi ya. Jangan para elit itu membangun image positif, tapi di tingkat implementasinya di bawah mengalami macet di tengah-tengah, dan masyarakat mendapat limbahnya, mendapat kotorannya dari proses politik yang etis, sehingga mereka diadu domba ya. Masyarakat diperhadapkan pada situasi saling bermusuhan, saling bentrok antara satu dengan yang lain. Yang lahir di permukaan adalah polarisasi. Bukan saja polarisasi kepentingan, tapi polarisasi interaksi sosial itu. Nah, ini kan membahayakan keutuhan, mengancam stabilitas keamanan dan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan dimensi-dimensi umum lainnya. Itu sebabnya harus satu niat, kita harus saling legowo ya, dan memberi support antar sesama kaum intelektual, para akademisi, ya, para pegiat media maupun mereka yang aktif di media sosial. Ini harus satu frekuensi. Semangatnya adalah kita memunculkan atau melahirkan edukasi politik, memperkuat atau mematangkan yang namanya literasi. Nah, kalau ini dilakukan, maka saya hakul yakin 2024 akan menjadi kejayaan dan menjadi puncak daripada kita memajukan demokrasi itu sendiri. Kesejahteraan akan tercapai, keadilan ya, distribusi keadilan dan kepastian hukum akan dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali, bukan keadilan dirasakan oleh para tim sukses yang menang dalam pemilu atau pilkada saja, tapi dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat ya, karena hukum menjadi panglima, hukum ditegakkan secara seadil-adilnya. Nah, ini yang kita mau terjadi ya, kita impikan untuk bisa direalisasikan. Maka starting awalnya harus jelas. Kita harus menegakkan aturan itu sejak awal. Jangan pemilu dipenuhi dengan kecurangan, jangan lagi penyelenggara pemilu mengintervensi, saling mengintimidasi yang berujung pada rekayasa hasil pemilu. Tidak boleh seperti itu lagi, karena isu-isu beredar ya di tengah masyarakat bahwa pemilu ini coba dikondisikan ya untuk memenangkan 1-2 orang yang menjadi antek dan konco-konconya para oligarki. Nah, kita tidak mau, karena yang namanya demokrasi itu berada di tangan rakyat.
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam proses berdemokrasi. Sehingga demikian orkestrasi besar daripada arus atau konstruksi bangunan demokrasi ini harus benar-benar dijalankan secara benar, ya, bukan disabotase atau dilakukan semacam kanalisasi kepada arah yang tidak benar. Tidak boleh lagi isu miring, tidak boleh lagi kekhawatiran publik tentang rekayasa pemilu ini terjadi. Sehingga dengan demikian kita harus membangun pola pikir, membangun persepsi yang sama dalam hal melahirkan penguatan demokrasi, konsolidasi demokrasi, dan mendorong agar terlahirnya rekonsiliasi politik secara nasional. Ya, politisi kita jangan membuat barrier begitu, ya, membuat benteng, membuat semacam sekat di antara mereka. Ya, para politisi atau pengurus partai ini merasa lebih superior dibanding pengurus partai lain. Begitupun politisi, sehingga ada yang merasa lebih istimewa posisinya dalam ruang berpolitik dan ada yang dirugikan atau ada yang dikesampingkan hak-hak politiknya di depan hukum. Tidak boleh lagi terjadi, sehingga friksi bisa kita atasi. Yang akan kita lahirkan adalah sebuah kepemimpinan baru yang adil, dilahirkan atau dimunculkan dari hasil pemilu yang jujur, bersih, dan profesional. Jadi KPU benar-benar menjadi lembaga yang berintegritas, ya, yang independen, ya, sehingga praktek imparsialitas, ya, keadilan, kesetaraan itu benar-benar diamalkan atau dibumikan. Begitu kira-kira. Ya, sebagai pengantar diskusi kita, kawan, kerabat, para senior, mohon izin. Itu beberapa pikiran dan keresahan sebagai kaum muda, para pegiat demokrasi, pegiat literasi yang secara sekelumit saya sampaikan tadi. Mungkin itu dulu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.